Nggak, kenapa orang tidak bisa melupakan masa lalu? Why? Ini banyak yang nggak tahu. Karena kita sejak kecil, dari TK sampai kita SD, SMP, SMA, sampai kuliah, kita diajarkan untuk mengingat. Nggak pernah diajarkan untuk melupakan. Jadi menurut gua cara terbaik adalah lupain dia 100%, biarin dia hidup dengan siapapun yang dia pilih, kamu lanjutin hidup kamu, jadi yang terbaik di dalam hidup kamu, lalu suatu saat dia pasti ngeliat kamu, dan dia pasti mikir, gue bisa nggak ya kalau gue sama dia jadi sebahagia dia. Hal terbesar yang bikin kita sakit hati adalah ekspektasi. Ya, semakin kecil ekspektasi lu, semakin kecil patah hatinya. Jadi mulai sekarang kalau ketemu orang atau udah sayang udah apa, jangan expect banyak-banyak. Cuman karena dia bilang sayang, cuman karena dia jemput lu kerja, ngampus, sekolah, Chat tiap hari, cuman karena dia curhat tentang kehidupannya, bukan berarti lu spesial. Lu tuh nothing di mata dia. Lu harus bikin kayak you make me feel special. Orang gak akan selamanya senang. Ada di satu titik nanti dia akan sedih. Gitu juga sebaliknya, orang gak akan selamanya sedih. Mau sepatah hati atau sepahit-pahitnya hidup, satu saat di ujung jalan dia pasti akan menemukan kebahagiaan. Itu hidup berbalik berulang-ulang terus. Jadi ketika lu lagi sedih sekarang, gak usah takut, pasti satu hari nanti akan ada kebahagiaan. Lagi masih orang tuanya lengkap, selagi orang-orang yang di sekitar lu masih sayang sama lu, jadi lebih baik harus tahu gimana caranya menghargai, menghormati seorang keluarga, orang tua seperti apa, dan juga ya berperilaku baik. Itu aja sih yang pastinya, dan mensyukuri apa yang udah dijalanin, dan ingat apa yang lu jalanin, apa kesuksesan lu yang lu dapetin, jangan pernah semata-mata berpikiran bahwa itu kerja keras. Ingat di belakang itu tuh ada orang tua. Next time kalau lo punya sahabat, terus dia buat salah, lo kasih tahu dia, men. Lo tonjok kalau perlu, men. Tapi jangan pernah lo tinggalin sahabat lo. Mau menganggap diri gue orang yang paling benar, orang yang paling suci, orang yang paling lucu, orang yang paling gitu, karena itu adalah awal kehancuran gue. Jadi buat gue hidup itu begini aja. Karena ketika lu begini, lu berharap lu pengen mentok, ya oke, lu akan mentok dikasih sama Tuhan. Tapi setelah mentok ngapain? Jatuh. Siapa sih anak yang nggak mau bagian orang tuanya? Thank you. Gitu doang. Siapa sih anak yang nggak mau bagian orang tuanya? Seberengsek ya anak gitu kan. Gue tuh mau banget mama gue hidup enak di masa tuanya nanti. Juga cewek zaman sekarang ini nih triknya nih, gue males nih, ya kan? Lu gak usah ngabarin mulu kalau emang gak mau. Jangan tentang lu badai lah, kasih nih cowok-cowok nih. Gue mau wakilin lu, tenang aja John, udah tenang aja, lu masih nyender aja. Cewek-cewek nih ya, tolonglah gitu, kalau emang gak mau, ya udah jangan kasih kami harapan. Bandingkan atau direndahkan? Jangan direndahkan. Direndahkan, kenapa? Paling suka sih direndahkan. Kenapa? Buktiin nanti sama dia. Saya tuh kalau dari rendahkan dalam hati saya tuh kayak nanti lihat lo ya. Gue paling sukses ini dari gue tuh orang begitu, tapi gue nggak ngomongin ya. Saya tuh nggak ngomongin dalam hati. Nah itu paling seneng ketika orang ngerendahin saya. Kemarin adalah bayangan, hari ini adalah kenyataan, besok adalah mimpi. Jalani hari ini tanpa melihat ke belakang, karena ke belakang banyak bayang-bayangan yang harus dilupakan. Tapi kejarlah masa depan karena ada mimpi yang sedang menunggu. Allah ketika ada musibah, dia tidak meninggalkan kita. Dia kita tahu kita pasti kehilangan. Kita kehilangan orang tua kita, kehilangan apa. Tapi Allah akan gantikan yang lebih baik. Dalam arti misalnya kesedihan kita digantikan menjadi kebahagiaan. Setiap laki-laki harus ngerti bahwa setiap wanita punya rasanya mereka sendiri dan cara mereka berpikir. Kita nggak bisa mendominasi pikiran itu, tapi kita bisa meluruskan pikiran itu. Mungkin kita senang terus. Pasti nanti satu waktu ada titik kita sedih.
Begitu juga sebaliknya. Nggak mungkin kita sedih terus. Nanti di ujung ada titik kita akan bahagia lagi. Berputar begitu terus, sedih, bahagia. Itulah hidup. Kanan, kiri, atas, bawah. Senang, susah, ya itu. Tapi dia nggak akan selamanya. Jadi kalau kita lagi sedih, jangan ngerasa, wah, gue gak seneng. Nanti ada titiknya lu akan senang. Nggak mungkin sedih terus. Lu nggak bisa benci sama orang itu secara utuh. Karena bisa aja orang yang lu benci itu akan menolong lu di masa depan. Kalau misalkan di dunia ini mati semua dan sisa satu orang yang lu benci itu, masa lu bunuh diri? Jangan jadi yang terbaik menurut gue, karena selalu ada yang lebih baik dari yang terbaik. Jadilah lebih baik sehingga lu tidak pernah puas dengan apa yang lu kerjakan sekarang. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Terima kasih, saya Dawi. Walaupun tadi aku bilang ridho orang tua itu penting, tapi jadi keras kepala juga penting. Karena kalau misalnya kalian nggak keras, dunia yang bakal keras gitu lah. Iya, betul. Berat banget. Jadi kalau misalnya jalannya susah, bikin jalan sendiri yang mudah. Kalau misalnya emang makin susah, tahu bahwa ada jalan lain untuk kamu mungkin. Jangan menyesali hal yang sudah lu maksimalkan gitu. Lu maksimalkan terus nggak dapat hasilnya, ya nggak usah sedih, jangan patah semangat, udah gitu. Nikmatin aja prosesnya. Nanti juga ketemu lagi kalau udah waktunya, kalau udah rezekinya pasti dapat. Ingat ya, Nirvana pernah berkata, Nirvana pernah berkata, lebih baik gue dibenci menjadi diri gue sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai. Aku lagi kecewa bang, teman-teman aku gak ada yang peduli sama aku. Tiap ketemu, aku bagaikan seperti salju di kulkas. Ada, tapi gak dianggap. Seandainya aku artis, pasti semua mata akan tertuju pada aku setiap waktu. Dengar ini Cutie, kita nggak perlu orang mau menganggap kita atau tidak untuk hari ini. Tapi percayalah, suatu hari kamu akan menemukan teman yang tulus, yang mau menerima kamu bagaimanapun. Dan satu lagi, kita nggak perlu jadi siapapun dulu untuk dipandang semua orang, apalagi jadi artis. Cukup jadi diri kita sendiri. Ingat, salju di kulkas emang nggak pernah dianggap, tapi tanpa salju itu, kulkas tidak akan berfungsi dengan normal. Kalau lo nggak bisa berkata-kata yang baik sesama perempuan atau bahkan sesama manusia, mendingan lo nggak usah ngomong apa-apa. Dan kalaupun lo mau mengomentari atau dengan menasehati, silahkan menasehati. Tapi menurut gue di jalur private aja. Dan juga menurut gue yang namanya menasehati itu nggak perlu sampai namanya menyakiti hati orang lain. Karena kan ada kata-kata, kalau lo menasehati orang lain, jangan sampai mencela atau menyakiti hati orang tersebut. Yuk semangat yuk bisa. Hidup mah pahit tapi harus dijalanin. Baik lo, emang sekali 2 kali misalnya ya lo, dia akan terus berjuang mencari kenapa ini begini. Tapi ada di satu fase di mana kayaknya emang ini udah salah nih, nggak bisa nih gue beginiin terus. Udah kelar, berarti udah langsung balik badan. Lo jangan ngarepin perasaan yang dulu ada tuh timbul lagi, atau usaha-usaha yang pernah dia usahain itu langsung hilang. Dan di situ menurut gue lo akan kehilangan. Jadi ini menurut gue cowok-cowok harus belajar untuk merawat apa yang lo punya selagi belum broken. Iya, karena pepatah bilang kamu tidak akan tahu sesuatu itu begitu berharganya sebelum kamu merasa kehilangan. Karena nanti ada momen dimana ketika orang tua lu itu memang sudah pensiunan, sudah tua. Kalau yang ngurus buat lu siapa lagi? Majin bu? Nggak ada gitu. Itu adalah waktu dimana seorang anak timbal balik gantian memperhatikan orang tua. Care banget sama orang tua. Terima kasih kalau ibu, kalau mama, kalau ibu nih udah ngandung 9 bulan, kalau babeh terima kasih udah kerja keras, susah thank you. Itu adalah waktu emas dimana lo harus nunjukin ini anak lo nggak gagal loh.